Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi tentang Kasundaan gitu ya. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang sedulur papat kalima pancer. Jadi dalam perjalanan kehidupan manusia yang sesungguhnya ini mengalami dan menemukan tahapan-tahapan kehidupan yang selalu dijadikan simbol dan ajaran kesempurnaan ya. Jadi dalam keilmuan Sunda di Buana ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah buana larang atau alam lahir. Yang kedua adalah buana pancatengah atau alam kehidupan. Yang ketiga adalah buana nyungcung atau alam ruh. Yang keempat, buana kayangan atau alam akal budi. Atau buana parahyangan, tempatnya ilmu, amal, dan akhlak. Yang kelima adalah buana agung. Buana agung ini adalah sebuah istilah untuk memaknai yang maha mutlak atau disebut pancer gitu ya. Hal ini ditentukan dalam kebudayaan Sunda lama gitu ya. Ada istilahnya papat kalima pancer. Yaitu yang pertama Jawa Dwipa, yang kedua Waruna Dwipa, yang ketiga Suwarna Dwipa, yang keempat Simhala Dwiwa, dan yang kelima, parahyangan sebagai pancernya. Dalam ajaran ilmu fisik dan metafisik atau sering disebut juga dengan kejawen atau tata salira, sering ditemukan istilah hadi yang bersifat abstrak atau tidak terlihat. Yang kedua, wadi atau hawa bersifat abstrak atau tidak terlihat. Yang ketiga adalah madi atau rasa bersifat abstrak atau tidak terlihat. Yang keempat, mani atau wujud bersifat nyata atau terlihat. Yang kelima yaitu maningkem atau kakang ari atau tali-tali ari sebagai pancernya. Menurut Syekh Siti Jenar ya, sajati jatining ngelmu lungguh hecipta pribadi. Pustining pangestinira geneleng dadia sawiji wijineng ngelmu diatmika neng kahanan ening. Jadi hakikat ilmu yang sejati letaknya pada cipta pribadi, maksud dan tujuannya. Disatukan adanya lahirnya ilmu unggul dalam keadaan hening seheningnya ya. Ilmu dalam pemahaman kalangan spiritualis biasanya dipahami lebih kompleks dari itu gitu ya. Menurut Syekh Siti Jenar, ilmu yang sebenarnya yaitu ilmu sejati. Ilmu sejati ini berada di dalam cipta pribadi, ide dan kreasi yang lahir dari dalam diri sendiri, yang adanya di dalam diri yang paling dalam biasanya ya. Kita mengetahui sesuatu itu berasal dari luar melalui indra. Syekh Siti Jenar membimbing orang untuk mampu mengetahui ilmu dari Gusti yang Maha Tunggal. Dengan mengetahui kenyataan ini adalah sebuah perwujudan kodratnya. Siapa yang mampu memiliki ilmu ini tidak lain pribadi yang tahu gitu ya dan paham. Namun kata Syekh Siti Jenar, ilmu yang sejati yang memberi pengajaran adalah diri sejati. Jadi diri sejati ini berada di dalam lapisan diri yang paling dalam gitu ya. Maka pengetahuan tentang ilmu sejati menurut Syekh Siti Jenar hanya bisa ditemukan melalui ketajaman batin yang bersumbernya dari keheningan dan sepinya diri. Nah, sebab ilmu sejati memang adanya di dalam diri kita, dalam kesadaran manusia yang paling dalam. Untuk mendapatkan ilmu sejati ini, manusia harus sepi ing pamrih rame ing gawe. Bebas dari nafsu dan ego pribadi apapun itu. Batin benar-benar menyatu dalam irama keheningan samadhi. Hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Allah ya. Sehingga tidak ada konflik batin karena semuanya hakikatnya satu.
susah senang, baik buruk, benar salah, hitam putih, semuanya bersumber pada satu dan tidak saling mengalahkan. Agar kita mencapai sedulur papat kalima pancar gitu ya. Sedulur opat kalima pancar yaitu ketuban, ari-ari, tali pusat, dan darah yang menyertai kita dalam kelahiran ke dunia ini. Keempat saudara itu secara simbiolik akan mati dan bersifat sementara. Tinggal pancernya atau ruh atau pribadi yang hidup. Pancer yang berupa ruh itu adalah diri pribadi manusia. Kekuatan yang sangat besar yang ada pada manusia antara lain karena keterlibatan malaikat langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dasar dari pemahaman ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut. Quran surat Ar-Ra'd gitu ya, dan Quran surat Al-An'am ayat 61. Sedulur papat kalima pancer gitu ya, atau sedulur alus yang tidak berbadan fisik itu menurut kepercayaan tradisional gitu ya selalu membantu saudaranya yang manusia dengan jalan menyertai, melindungi, membantu supaya saudaranya yang manusia itu menjalani kehidupannya dengan selamat, sehat, sejahtera selama hidup di bumi ini. Tugas sedulur alus tersebut sesuai dengan ketentuan dari Gusti. Yang pertama yaitu kakang kawah. Kakang kawah di sini yang keluar dari rahim ibu sebelum si bayi, ya. Warnanya putih, tempatnya di kanan, dilambangkan sebagai malaikat Jibril, bertugas membawa wahyu, berita sebagai pembawa ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu manusia dapat sejahtera hidupnya dan terhindar dari kebodohan yang membuat dirinya menderita, ya. Maka orang yang bermakom malaikat Jibril biasanya cerdas, mempunyai ilmu laduni dan doa-doanya biasa terkabul. Yang kedua adalah getih, gitu ya. Getih atau darah yang keluar dari rahim ibu sewaktu melahirkan. Darah merupakan transportasi sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sehingga seluruh sel-sel dapat hidup gitu ya. Warnanya merah, tempatnya di kiri, dilambangkan sebagai malaikat Mikail gitu ya, bertugas sebagai pembawa rezeki. Maka orang yang bermakom malaikat Mikail kehidupannya berkecukupan dan mudah memperoleh hal rezeki apapun dan doanya terkabul. Yang ketiga, tali ari-ari ya, atau tali pusar yang dipotong sesudah kelahiran bayi, warnanya hitam, tempatnya di depan, dilambangkan sebagai malaikat Israfil, bertugas meniup trompet di hari kiamat. Maka orang yang bermakom malaikat Israfil berwibawa dan punyai kemampuan menundukkan semua makhluk. Doanya pasti terkabul. Yang keempat adalah ari-ari atau bali, adik ari-ari yang keluar dari rahim sesudah si bayi, warnanya kuning, tempatnya di belakang, ya. Dilambangkan sebagai malaikat Ijroil. Maka orang bermakom malaikat Ijroil ini memiliki kekuasaan tinggi, berwibawa dan punyai kemampuan menundukkan semua makhluk dan doanya dikabulkan. Dan yang kelima adalah ruh atau pancer, ya, itu adalah diri kita. Jadi pancer inilah yang bertugas untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Setiap orang mempunyai pancernya masing-masing, mempunyai kehidupannya masing-masing. Itulah yang harus dijalani gitu ya, dan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampurasun.